kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu, Mas Eka. Hong Rahayu. Kita lanjut nih, Mas. Bahwa ya, manusia itu setelah mengunduh dan mengetahui file-file yang kita perlukan dalam hidup, gitu ya, Mas ya? Iya. Kita harus memperhatikan kembali tugas kita sebagai khalifahnya di bumi. Artinya kan kalau khalifah itu menjalankan fungsi kita dalam hidup ini di muka bumi, gitu ya, Mas ya? Apa sih, Mas, itu? Dijelaskan dong, fungsi hidup manusia di muka bumi itu yang bagaimana sih, Mas? Iya. Fungsi hidup ya. Nah, jadi apapun potensi dan misinya, ya, manusia harus menyadari ya, bahwa hidup ini adalah untuk kesejahteraan orang lain. Ini penting ya, bukan diri sendiri, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri ternyata. Jadi manusia harus, jadi fungsi hidup kita ini, ya kita harus menyadari bahwa fungsi hidup kita adalah untuk kesejahteraan orang lain. Nah, dengan demikian fungsi hidup itu adalah untuk saling memberi, bukan mengambil dulu baru memberi. Nah, ada istilah take and give. Kalau kita di nilai leluhur kita nggak ada tuh istilah take and give, ngambil lalu beri. Nggak ada. Kita take-nya tuh nggak ada. Kita give and give. Berbagi ya, Mas? Berbagi terus, memberi terus, proses memberi. Setiap orang memberi, maka akan terjadi putaran memberi ya. Nggak ada yang ngambil di situ. Nah, ya. Jadi siapa yang lebih dulu mengambil dan memberinya ini ya. Nah, siapa yang lebih dulu? Jadi siapa yang lebih dulu memberi maksudnya itu ya. Nah, siapa yang lebih dulu menerima karunia Tuhan semesta alam, maka dialah yang memberi lebih dahulu. Jadi bisa dikatakan konsep hidup adalah ketulusan. Ya, ketulusan dalam memberi. Menerima karunia itu, begitu menerima, terus kita memang harus siap untuk memberikan kebaikan itu ke orang lain ya. Gitu, Mas ya. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman atau anak saya bahwa sebagian yang kamu terima dari Tuhan itu, rezeki yang kamu peroleh itu bukan milik kamu, milik orang lain, harus kamu keluarkan. Saya sering mengatakan 20% gitu ya. Jadi kalau kamu terima uang 100, misalnya ayah kasih uang 1.000 nih, atau 1.000.000 lah gitu ya. Nah, 20%-nya mesti dikeluarkan untuk orang lain. Jadi kalau kamu terima uang 1 miliar, 200 jutanya harus dikeluarkan untuk orang lain. Rela nggak? Nah, kadang-kadang kita nggak rela, nggak tulus kita ya. Nah, jadi itulah konsep hidup kita ya. Nah, jadi konsep hidup adalah ketulusan. Mesubrata itu ya, tadi bilang bahwa kita harus mesubrata ya. Jadi mesubrata itu bukan untuk kesenangan dirinya. Jadi mesubrata mengolah diri itu bukan untuk kesenangan dirinya, tetapi untuk membuat orang lain hidup sejahtera. Bayangkan ini ya. Jadi kita itu mengolah batin, mengolah segala macam itu bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi untuk membuat orang lain hidup sejahtera. Ya,
Jika setiap orang mempunyai landasan hidup yang seperti ini ya, saya yakin ya, maka dunia benar-benar sejahtera dan tak perlu diperbutkan serta dikutuk-kutuk ya. Kalau semua orang punya konsep kehidupan seperti ini ya, bahwa apapun yang dia lakukan itu bukan untuk kesenangan dirinya semata, tapi untuk membuat orang lain hidup sejahtera. Wah, kalau konsep ini tertanam dalam setiap jiwa manusia, yang ada orang susah di dunia ini ya. Nggak ada yang rebutan ya Mas? Nggak ada yang rebutan di dunia ini ya. Iya. Nah, jadi untuk dapat menjalankan fungsinya ini ya, fungsi hidupnya ini, manusia harus terlebih dahulu meruntuhkan sifat kepenakan, sifat keenakan ya, atau kenyamanan yang membius. Nah, sifat kepenakan itu sifat kenyamanan yang membius. Sebetulnya dia bahaya itu ya, sifat kepenakan itu ya. Nah, jadi dia atau kita ya harus berani menjalani hidup ini seperti orang miskin yang mengemis. Itu ininya, perumpamaannya ya. Kita jangan malu dalam hidup ini ya. Jalani hidup ini apa adanya. Ya. Nah, bila dengan laku ini ya, kita bisa meruntuhkan sifat kepenaan, maka kita tak perlu khawatir dengan pesona dunia ini. Jadi kalau kita sudah terlepas dari sifat kepenaan, ya, sifat kepenaan ya, kita berani menjalani hidup seperti orang miskin yang mengemis, maka kita tak perlu lagi khawatir dengan pesona dunia ini. Ya. Nah, tetapi ya, bila dengan jalan tersebut sifat kepenaan sulit ditaklukkan, ya maka kita harus mengatasinya dengan jalan perang melawan hawa nafsu. Ya, kita harus menyatakan perang dengan hawa nafsu kita ya. Nah, dengan kata lain ya, bila kita atau seseorang tidak mampu lagi mengalahkan sifat kepenakannya, nah maka ia harus berani membunuh egonya. Ya. Jadi ego dibunuh artinya ego harus dibuat berdaya lagi dalam hidup ini. Ya. Jadi ego itu nggak harus dihilangkan ya, tapi kalau kita sudah nggak mampu lagi ya mengalahkan sifat kepenakan, nah kita harus berani membunuh ego kita. Ya. Harus dibuat tak berdaya. Nah, bagi seorang pengelana ya, pencari kebenaran atau pejalan spiritual ya, mencari kebenaran hidup itu memang berat. Ya, memang berat. Nah, oleh karena itu, setelah kita bisa meruntuhkan ego pun ya, harus tetap menjauhi kesenangan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi boleh kita mendekati kesenangan, ya, tapi dalam waktu-waktu tertentu kita menghindari kesenangan. Jadi ya kita melakukan kesenangan yang sakmadyo, istilahnya, secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang seperti ini harus masih perlu mengolah dan menggunakan otak kanannya. Ya. Nah, dengan mengolah otak kanan ini, dia akan bergerak ke zona kematangan spiritualitas. Ya. Nah, jadi puncaknya meneges tentang perjalanan diri manusia. Ya. Paham, mendapat hakikat tentang perjalanan diri manusia, mendapat pengetahuan dari diri sejatinya tentang perjalanan diri manusia alias sangkan paraning dumadi. Solan salin selaka